kerjasama dalam bisnis internasional dan strategi bisnis internasional. Saya Salsabila Zahra Aulia dengan NIM 220374. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor dan impor, yang kedua ada joint venture atau usaha patungan, yang ketiga ada franchising atau waralaba, dan yang keempat ada aliansi strategis. Mengelola risiko bisnis internasional. Di sini ada 3. Yang pertama, risiko politik. Kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut bisa mempengaruhi bisnis. Yang kedua, risiko ekonomi. Perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. Dan yang ketiga, risiko hukum. Setiap negara punya aturan hukum yang berbeda, seperti aturan pajak dan ketenaga kerjaan. Kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Perjanjian Perdagangan Internasional. Perjanjian perdagangan antara Uni Eropa terkait aturan pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antar negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah terutama nikel. Selanjutnya, strategi bisnis internasional yang umum digunakan perusahaan multinasional. Yang pertama ada strategi internasional. Perusahaan beroperasi di banyak negara dengan minimal kustomisasi. Strategi ini cocok untuk produk yang daya tariknya bergantung pada daerah asalnya, seperti sampahnya Prancis atau sirup maple Kanada. Yang kedua ada strategi globalisasi. Perusahaan mengintegrasikan operasi di berbagai negara untuk membangun kehadiran global yang kohesif. Selanjutnya, strategi transnasional. Perusahaan memadukan unsur standarisasi dan lokalisasi untuk mencapai keseimbangan antara integrasi global dan respons lokal. Jenis-jenis strategi bisnis internasional. Yang pertama ada strategi multi-domestik atau multi-domestic strategi. Yang kedua ada strategi global atau global strategi. Yang ketiga ada strategi transnasional atau transnational strategi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi bisnis internasional. Yang pertama ada faktor ekonomi. Inflasi dan suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi biaya produksi, investasi asing, dan biaya pinjaman. Yang kedua ada faktor lingkungan. Perbedaan iklim dan selera dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga ada faktor sumber daya. Sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Dan selanjutnya, yang keempat ada faktor pasar, yaitu permintaan konsumen dapat perluasan target pasar dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya ada faktor infrastruktur.
Infrastruktur dan transportasi dapat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya ada faktor kebijakan. Perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan dan regulasi internasional dapat menjadi pendorong perdagangan internasional. Tantangan dalam strategi bisnis internasional. Yang pertama ada hambatan perdagangan atau trade barriers. Yang kedua ada risiko mata uang dan keuangan. Dan yang terakhir ada konflik budaya atau cultural conflict.